di sana ya. Dia melihat bagaimana negara Jerman, orang-orang Jerman itu bersih sekali untuk daerah di sana. Kotanya bersih sekali. Dia heran ya. Dia heran melihat kota di Jerman itu begitu bersihnya. Ya, sedangkan kita yang Indonesia yang katanya orang-orangnya banyak yang beragama dan seringkali juga di banyak tempat jagalah kebersihan, buanglah sampah di tempatnya, tapi nyatanya masih banyak yang kotor ya ini. Ya ini. Jadi marilah bersama-sama para mahasiswa untuk tidak mengikuti pola pikir dan apa ini upaya-upaya dari orang-orang yang mengupayakan membahas Pancasila ini ya. Jadi kita berupaya bagaimana melaksanakan begitu yang penting, mengimplementasikannya. Tadi saya katakan bahwa sebaik apapun sebuah rencana RTL, apa rencana ya atau program, tapi kalau tidak di RTL kan, rencana tidak lanjutnya, rencana tindak lanjut ya. Ada rencana tidak lanjutnya mestinya ya dari program itu. Tapi kalau rencana tidak lanjut, jadi N-nya hilang itu malah bermasalah ya. Ya, walaupun baik tapi tidak dilanjuti dengan suatu sikap ini menjadi masalah. Jadi rencana tidak lanjut, bukan RTL rencana tidak lanjut ya. Begitu Mas Zulfikar. Ya, untuk seperti itu jawaban yang saya sampaikan. Mungkin ada Kak, komen terima dari Mas kasih. Zulfikar. Ya, yang lain barangkali pembahasan kita tentang ideologi dan ideologi besar dunia ada dua tadi. Mas Darul katanya mau bertanya Pak tadi. Saya mau Ya. bertanya Pak. Silakan ya, monggo. Itu Pak. Siapa Apa ini yang mau bertanya? apa kekurangan dari kedua ideologi besar tersebut sehingga Indonesia tidak mengikuti kedua ideologi tersebut? Terima kasih Ya. Pak. Iya. Jadi ideologi besar ini yang komunis itu memberikan kebebasan kepada negara. Negara terlalu dominan. Jadi negara bersifat dominan untuk mengatur rakyatnya. Ya, sehingga rakyat tidak punya kebebasan apapun. Ya. Tadi saya katakan semua diatur negara, cabang-cabang ekonomi, ya, unit-unit produksi, perusahaan-perusahaan, semua dikuasai negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan bersama. Di mana harapannya di negara komunis semuanya sama rata, sama rasa. Ditumpodo, dikuasai negara, diatur negara, ekonominya, terus dibagi sama rata sama rasa. Ya, ini. Kemudian yang kedua, ya, ternyata ideologi komunis dengan model sama rata sama rasa itu, kesejahteraan bersama tidak bisa terbukti. Negara-negara komunis banyak yang ternyata dengan tidak adanya rakyat diberi kesempatan untuk berusaha dan berwirausaha, negara komunis banyak yang ekonominya menjadi negara miskin ya, dan banyak yang ambruk ya. Banyak negara-negara di Eropa yang mengikuti paham komunis menjadi negara yang miskin dan ambruk negaranya. Ini. Sehingga paham sama rata sama rasa itu untuk pembuktiannya tidak terbukti baik untuk kita. Ini. Kemudian yang kedua, negara komunis ini anti Tuhan, ateis. Artinya rakyat tidak diberi kesempatan untuk memilih agama, ya, tidak diberi kebebasan untuk memeluk agama yang diyakininya, ya, tidak ada kebebasan untuk memilih agama. Jadi bahkan ada indikasi ateis, tidak beragama, ya. Nah, para mahasiswa di ideologi komunis ini masyarakat seakan-akan harus mematuhi semua apa yang menjadi keinginan negara. Tadi saya katakan hak-hak individu kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa berkreasi, tidak ada kreasi, ya. Rakyat atau manusia, warga negara seperti diremote oleh negara, kayak mesin begitu ya.
karena negara bersifat dominan. Kemudian di negara yang liberalis, liberalis ini sebaliknya mengagung-agungkan kebebasan individu. Jadi warga negaranya diberikan kebebasan berekspresi sebebas-bebasnya. Sehingga di negara liberal itu yang kuat yang menang. Kapitalis, bersikap konsumtif, dan kesejahteraannya yang di negara komunis adalah sama rata sama rasa, maka di negara liberalis yang menang, yang kuat yang menang. Begitu ya. Jadi dalam sistem berusaha dan mencapai kesejahteraannya yang kuat yang menang. Ya. Yang miskin semakin miskin, yang kuat semakin kuat ya. Kapitalis ya, kapitalis mengagungkan modal atau mengagungkan suatu kekayaan begitu ya. Ini dari segi ekonomi. Dari segi individu diberikan ruang yang terlalu longgar untuk bebas berekspresi. Bebas untuk beragama ya boleh, tidak beragama ya boleh. Ya, berpakaian yang rapi ya boleh, berpakaian tidak rapi ya tidak apa-apa. Ya, sampai-sampai tadi kita lihat bagaimana ekspresi orang-orang Barat atau Eropa Barat itu. Tadi saya katakan bagaimana dia terlihat dari musik rock yang metal itu ya. Kita lihat bagaimana lengkingan gitarnya yang begitu menjerit-jerit ya, sampai orangnya pun juga jerit-jerit ya. Kemudian rambutnya yang panjang dikepak-kepakan sambil berputar-putar ya, bajunya yang semua dipakai kemudian dilepas dilempar ke penonton ya. Kemudian ekspresi yang lain pergaulan bebas ya, dan bisa menghina agama pun juga tidak menjadi satu delik untuk aduan suatu pelanggaran ya. Kita melihat kemarin, kita heran juga di negara Perancis yang menghina Nabi Muhammad, mereka pun juga enjoy saja dan tenang, tidak ada sanksi apapun. Karena di sana negara liberal, beda dengan negara kita. Jadi di negara liberal orang bebas, terlalu bebas berekspresi. Di negara komunis orang tidak boleh berekspresi seperti di remote. Jadi ini kebalikannya. Di negara liberal bebas memilih agama dan tidak beragama, di negara komunis tidak boleh beragama. Ya, ini agama dianggap candu, dianggap sesuatu yang bisa merusak negara. Ya, begitu untuk pertanyaannya, apa bisa memenuhi harapan untuk dipahami? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya, Terima kasih, Pak. ya. Baik, kita bisa mengetahui bagaimanakah pelaksanaan dari ideologi dua negara ini, dua ideologi ini, sehingga kita harus mantap bahwa Pancasila yang terbaik ya. Terbaik tidak hanya di negara kita, tapi juga hampir di semua negara di dunia. Karena nilai-nilai 5 Pancasila itu nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab. Bangsa-bangsa yang beradab yang baik itu mesti menjunjung nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, musyawarah dan kesejahteraan masyarakat. Ya, begitu. Ada yang lain mungkin? Saya izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Dari siapa ini namanya? Muhammad Puji Arianto. Ya, silakan. Indonesia kan pernah menganut paham komunis juga liberalis, Pak, pada Ya. zaman dahulu. Nah, kenapa pada saat itu Pancasila bisa tergeser posisinya? Padahal kita tahu bahwa Pancasila itu sudah Ya. menjadi kesepakatan bersama, Pak. Mungkin penyebabnya apa? Terima kasih. Iya. Jadi pada waktu-waktu itu, di tahun-tahun 40-an itu, memang di negara di dunia sudah ada perang dingin antara blok barat dan blok timur. Di mana mereka saling memperkuat senjata. Kayak kita kalau bermusuhan dengan teman ya, kalau mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Ya, mereka memperkuat senjata. Ya, senjata yang diperkuat tidak hanya senjata biasa, mereka membuat bom nuklir. Banyak-banyakan, akeh-akehan nggih bom nuklir. Ya, senjatanya banyak-banyakan. Kemudian juga mereka mengadakan perang yang namanya perang urat saraf, ya, perang urat saraf ya. Ini
Jadi mereka juga mencari teman. Jadi dua negara itu mencari teman ya. Mereka mencoba untuk di dunia ini, negara-negara dunia dipengaruhi oleh dua negara ini, dua blok ini. Ya, dipengaruhi yang liberalis, yang Eropa Barat kepengen negara-negara dunia itu diliberalis semua. Yang komunis juga begitu, mereka juga kepengen negara di dunia itu menjadi negara komunis semuanya. Nah, di saat-saat seperti itulah bangsa kita ini muncul sebagai sebuah bangsa yang mau meletakkan landasan-landasan negara kita ini. Jadi kita ditarik ke barat, ditarik ke timur begitu ya oleh dua kekuatan besar. Ya. Nah, kita yang sudah baik-baik, ya sudah apik-apik Pancasila ini, ya ditarik oleh ke barat supaya mau menjadi negara liberal, ditarik ke timur supaya menjadi negara komunis. Ya, sehingga beberapa kali beberapa pihak ada yang dipengaruhi mendukung komunis, ada beberapa orang tokoh-tokoh yang ke arah ke sana, dan ada juga yang mendukung liberalis, juga ada beberapa tokoh-tokoh yang mengarah kepada liberalis. Nah, jadi sebetulnya negara kita itu dijadikan ajang untuk perebutan kekuasaan begitu ya oleh mereka-mereka kekuatan besar di dunia. Tidak hanya di negara kita, negara-negara dunia juga begitu ya. Mereka ditarik ke barat dan ditarik ke timur, ya itu. Sehingga berulang kali kita mau menjadi negara komunis, ya. Dengan dulu ada paham Nasakom ya, nasionalis, komunis dan agama. Kemudian bahkan Partai Komunis sendiri di pemilu 55 itu nomor satu kelihatannya ya. PKI itu menang ya di pemilu tahun 55 kalau nggak salah itu ya. Saking apa? Saking kuatnya begitu orang-orang yang sudah terpengaruh oleh liberalis ya, apa komunis. Kemudian juga di tahun 50 kita juga kepingin ditarik untuk menjadi negara apa itu? Menjadi negara liberalis ya, di mana dulu muncul banyak partai ya, banyak partai dalam pemilu selanjutnya. Ya, ini. Jadi memang negara-negara di dunia itu kepingin seperti itu ya, ditarik ke sana kemari supaya kita tidak tetap pada pendirian kita. Kita mau beralih menjadi kawannya mereka, begitu ya. Menjadi kawannya komunis. Dan kalau tidak ya menjadi kawannya liberalis begitu ya. Sehingga itu mewarnai dinamika di negara kita ya, yang mana dua ideologi itu berulang kali pernah mau singgah di negara kita ini. Tapi kembali lagi bahwa ideologi Pancasila yang terbaik sehingga uh, di tahun 66 ya, di tahun 66 itu kita melalui Orde Baru, kita kepingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen oleh pemerintahan Orde Baru lewat Presiden Soeharto itu. Setelah melihat yang lama di sebelumnya itu berulang kali Pancasila itu mau diganti dengan ideologi yang lain. Demikian. Halo? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali para mahasiswa. Jadi kalau kita nanti masih di negara kita ini masih terpengaruh untuk membahas tentang Pancasila untuk diganti dengan ideologi yang lain atau membahas tentang Pancasila, sebetulnya kita akan memutar sejarah kembali kepada zaman dulu begitu ya, dan kita nanti tidak akan maju-maju ya. Di pendidikan itu kita pendidikan ya, untuk pendidikan saja kita ini ketinggalan. Ya, menurut penilaian PISA tahun 2018 dan seterusnya sebelumnya, negara kita itu tertinggal dari negara Singapura sudah lama sekali. Ya, penilaian PISA dan penilaian TIMSS itu kita tertinggal jauh dengan negara Singapura, apalagi dengan Cina. Kemudian tertinggal jauh dengan Malaysia, dengan Thailand. Bahkan di tahun 2018 kemarin kita kalah dengan negara Vietnam. Ranking kita, anak-anak kita dibandingkan dengan ranking anak-anak di negara-negara di Vietnam. Ya, Vietnam padahal baru merdeka di tahun mungkin 49 atau berapa ya, dengan itu ya. Jadi para mahasiswa kita hendaknya untuk bisa banyak melakukan perubahan-perubahan ya terhadap mungkin hal-hal yang menjadi satu penghalang untuk bisa maju ya.
dengan pola-pola yang mungkin tidak begitu tepat untuk bangsa kita. Ya, di mana kalau pendidikan ini kelemahan kita ada pada berpikir menghafal daripada bernalar. Padahal untuk kompetensi abad 21 itu kita harusnya berpikir kritis dan berkreasi. Tapi kita di UN kemarin masih banyak soal-soal, bahkan ulangan-ulangan harian tengah semester, ujian akhir semester itu anak-anak kita selalu diakhiri dengan ujian menghafal. Kognitif level rendah ya, C1 sampai 4 ya. Padahal di negara-negara di luar negeri sana, anak-anak SD itu sudah dibiasakan untuk berpikir tingkat tinggi. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan yang lain barangkali? Monggo, yang mbak-mbaknya ini, Mbak Neva mau tanya atau yang lain? Atau kita lanjut? Lanjut saja, Pak. Oh, lanjut ya. Ya, baiklah. Mari kita lanjutkan. Ya. Ya, saya kira tadi sudah begitu jelas apa pembeda antara ideologi liberalis dan komunis ya. Ini ternyata ketika ya. Jadi, para mahasiswa ada ancaman dari ideologi-ideologi lain yang mau mempengaruhi kepada pendiri pada rakyat kita dan para penguasa yang terpengaruh kepada liberalis, mungkin juga ada yang ke arah komunis. Selain itu juga gangguan yang muncul ya, yaitu munculnya aksi terorisme dan narkotika. Para mahasiswa kita seringkali melihat beberapa kali ya, aksi-aksi para gembong-gembong narkoba ya, yang ternyata marak ya, marak di negara kita ini, tidak hanya di kota-kota besar, tapi ternyata di kota-kota kecil pun sudah muncul ya, pengedar-pengedar narkoba. Bahkan saya juga pernah kaget ini di Jepara, yang di Jepara kemarin pernah ditemukan gudang narkoba juga di sana ya. Padahal ini kita dekat dengan Jepara juga ya. Ya, karena begitu beratnya untuk mereka yang sudah masuk terpengaruh dengan narkoba ini, pola pikir, ya, pola sikap, pola tingkah laku, dan mindsetnya sudah eh, tidak menjadi satu orang yang normal lagi ya, tidak sehat lagi secara menjadi satu generasi untuk yang unggul. Ya, oleh karena itu ancaman yang muncul diantaranya yaitu munculnya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda ya, yang berimplikasi pada keberlangsungan berbangsa dan bernegara ya. Kemudian juga perdagangan narkoba yang berasal di negara kita ini ternyata juga merusak reputasi Indonesia yang di mata dunia ya, yang kita kenal, kita berdasar Pancasila, tapi di negara kita ini masih banyak peredaran narkoba ya. Ini. Kemudian juga perdagangan narkoba juga akan mengganggu perekonomian bangsa kita dengan peredaran ilegal ya, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Selain itu juga ada dampak-dampak yang tidak baik bagi mereka yang terkena narkoba ini. Ya, jadi para mahasiswa, ancaman-ancaman yang muncul ya sebagai suatu berbangsa dan bernegara, diantaranya yaitu ada beberapa orang yang masih merongrong bangsa kita ya dengan membuat suasana takut ya, dengan teror begitu ya. Ya, dengan teror menciptakan suasana takut dan dia membuat misalkan bom bunuh diri atau
membuat suasana yang kacau ya dan seterusnya. Ini. Dan ini tentunya akan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang tidak bisa eh, lancar dalam melaksanakan pembangunan ya. Jadi bangsa yang banyak terorismenya itu dia tidak akan bisa membangun dengan baik karena dalam suasana yang mencekam dan rasa rasa yang tidak bebas. Kemudian juga investor-investor asing dari negara lain pun juga akan takut masuk ke negara kita. Ya. Oleh karena itu, mari bersama-sama untuk bisa melawan terorisme dengan menghilangkan jauh-jauh paham radikalisme, radikal ya, paham-paham yang ke arah kepada kekerasan begitu ya. Jadi kita tidak suka kekerasan dan kita tidak suka upaya-upaya untuk menghalalkan segala cara. Ya, kita sebaiknya menyerahkan sesuatu itu kepada para uh, pemerintah begitu ya. Kita percaya kepada mereka. Berikutnya selain ideologi setelah itu adalah narkoba tadi ya, peredaran narkoba ya. Demikian jadi pentingnya ideologi Pancasila ini karena diantaranya itu maraknya ideologi radikal ya, kemudian juga adanya serangan-serangan dalam bentuk narkoba tadi ya. Ya, jadi mungkin ini serangan bentuk baru ya di era sekarang ini. Kalau dulu mungkin memusuhi negara itu dengan cara perang ya, tapi mungkin dengan cara sekarang ini bagaimana untuk bisa menjadikan satu bangsa itu lemah generasinya dengan cara diserang lewat narkoba ini ya. Iya. Demikian, ada yang mau ditanyakan terkait dengan statement ini? Terkait dengan pernyataan ini apa ada yang mau di-sharing-kan atau ditanyakan atau ada yang mau berpendapat? Tidak ada? Mohon Ya, izin Pak untuk ya, bertanya. ya, silakan. Kan saat ini lebih kepada teknologi, Ya, terutama media sosial. Nah itu kan berita-berita hoax kan sangat eh, banyak beredar. Nah ya, itu untuk menyaring terhadap ancaman ideologi Pancasila itu gimana Pak? ya, Terima kasih. ya. Terima kasih Mas Zulfikar. Memang saat ini dan memang ada orang-orang yang membuat berita-berita hoax itu. Jadi ada yang memproduksi ya. Jadi ada yang memproduksi, menciptakan berita-berita hoax ini untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan politik mereka, untuk kepentingan golongan mereka ya. Diciptakanlah serangan-serangan dalam bentuk hoax ini. Biasanya sering muncul kalau ada pemilihan kepala daerah atau kepemilian presiden atau apa begitu ya. Jadi kalau ada kepentingan itu hoax itu akan beredar dan diproduksi oleh orang-orang tertentu yang dengan kepentingan-kepentingan tertentu ya. Ya, para mahasiswa, berita-berita hoax ini tentunya berita ini berita yang dibuat dalam rangka untuk menyesatkan pola pikir atau pandangan yang sebetulnya hoax itu adalah tidak tepat tapi dengan disampaikan kepada kita seolah-olah itu berita itu adalah benar. Ya, jadi tidak benar tapi bagi mereka-mereka yang tertentu karena tidak berpikir panjang dianggap bahwa itu benar. Ya. Nah, terkait dengan berita hoax ini, para mahasiswa, kita harus hati-hati dan jangan sampai ikut-ikutan untuk membuat. Kalau tadi kan orang lain membuat ya, ini kalau kita membuat jangan juga ikut-ikutan juga membuat ya, karena ada ancaman undang-undang ITE ya, ITE ya. Undang-undang ITE ini ancamannya untuk berita-berita hoax ini jika itu mengganggu dan meresahkan masyarakat dan mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga atau badan bisa dikenai sanksi hukum. Ya.
Jadi mohon untuk berhati-hati ya, karena kita ini mahasiswa yang mungkin sudah bisa memahami mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah. Nah, cara untuk bisa mengetahui itu berita itu baik atau salah, maka langkah kita yaitu kita harus menjadi warga negara yang cerdas. Jadi kita harus menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. Ya, sehingga sebagai warga negara yang cerdas, kita tidak akan mudah terpengaruh untuk mengikuti berita-berita hoax itu. Karena kita tahu berita itu adalah berita yang tidak benar. Nah, oleh karena itu sebagai warga negara kita harus bisa mengetahui dan memahami berita itu dan menyaring ya. Berita itu apakah perlu diteruskan ke yang lain, ya di-share ke yang lain atau kita nggak nge-share ya. Kadang-kadang kita ikut-ikutan nge-share ya. Jadi jangan ikut-ikutan nge-share. Jadi kita pahami baik apa enggak berita itu, kira-kira ada ancaman yang mempengaruhi masyarakat ke arah kepada ajakan negatif apa tidak ya. Kalau kita ragu-ragu, kalau itu nanti berdampak tidak baik, meresahkan, mencemarkan nama orang lain atau badan atau lembaga, sebaiknya jangan di-share. Dan ini membutuhkan warga negara yang cerdas. Warga negara yang cerdas itu dia akan segera bersikap tepat, cepat, ya dalam kondisi yang tertentu ya. Jadi dia tidak akan mudah terpengaruh karena dia sudah biasa untuk berpikir bernalar dan berpikir kreatif begitu. Oleh karena itu, maka pendidikan kita di negara kita ini mohon untuk bisa diubah yang semula menghafal ke arah pada bernalar, berpikir kritis. Sehingga lulusan-lulusan di sekolah-sekolah kita itu, anak-anaknya setelah lulus, bisa langsung mengetahui karena sudah berpikir kritis, diajak berpikir kritis di sekolah, di masyarakat kalau ada berita-berita hoax, dia akan langsung tahu. Karena dia menggunakan bernalarnya untuk bisa memahami sebuah berita. Ya, begitu Mas Zulfikar ya. Oke, Pak, terima kasih. Ya, ya. Terima kasih kembali para mahasiswa. Ya, saya senang sekali hari ini bisa bertemu dan bisa berdiskusi dengan para mahasiswa. Ya, karena sebetulnya pada tataran untuk pendidikan Pancasila ini bukan hanya pada normatif atau aturan-aturan di regulasinya, tapi bagaimana implementasi Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya senang sekali adanya masukan-masukan dan pertanyaan di kampus kita akan banyak nanti untuk berdiskusi lagi ya. Ya, jadi kita harus mengubah pola pembelajaran kita di SD, SMP, SMA, SMK, dan seterusnya perguruan tinggi untuk banyak bernalar daripada menghafal. Sehingga nanti anak-anak kita, SDM kita nanti adalah SDM yang mampu menjawab tantangan abad 21 yang sudah biasa berpikir kritis dan kreatif. Sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh berita-berita yang hanya hoax saja. Ya, demikian. Ada pertanyaan yang lain barangkali? Ya, kalau nggak ada, mari kita teruskan. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Para mahasiswa, Pancasila itu pada hakikatnya adalah mempunyai 3 dimensi. Sebagai ideologi negara, Pancasila mempunyai 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi realitas. Jadi Pancasila itu real. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu memang nilai-nilai yang dijunjung tinggi, yang mau dicapai, yang diidam-idamkan oleh semua orang bangsa Indonesia. Ya, jadi real dalam hidup di masyarakat. Sejak zaman dulu masyarakat kita ini sudah religius, sudah menyembah kepada Tuhan yang bermula dari semula adalah ateis, muncul datang ke negara kita bangsa agama Hindu,
Buddha, Islam, Kristen, dan seterusnya. Jadi kita seperti itu ya. Dan diawali dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang menganggap dan merasa bahwa ada kekuatan di alam ini yang mengendalikan dan mengatur alam ini. Tapi dia belum tahu siapa itu. Maka muncullah datanglah ke negara kita ada Hindu, Buddha, Kristen, Islam, dan seterusnya. Sehingga mereka kemudian yang semula animisme di Indonesia, kemudian menjadi bangsa yang beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian gotong royong pun juga sudah menjadi tradisi di bangsa kita, di masyarakat kita. Kemudian juga saling menghormati, menghargai, dan seterusnya ya. Jadi Pancasila itu punya dimensi realistis sesuai dengan kondisi real di masyarakat. Nilai-nilai yang dari Pancasila itu merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dikristalkan menjadi 5 sila itu. Dirangkum menjadi 5 sila. Kemudian yang berikutnya, dimensi yang kedua adalah dimensi idealis. Jadi dimensi idealis di sini, nilai-nilai cita-cita tadi yang merupakan hal-hal yang baik yang ada di masyarakat itu menjadi ideal, harapan untuk dicapai, ideal, gagasan, cita-cita. Jadi merupakan cita-cita mau dicapai oleh bangsa kita. Karena gagasan itu merupakan gagasan yang baik. Seperti kita juga begitu ya. Harapan kita juga kita punya cita-cita, dan setelah kita menganggap cita-cita itu baik, kita berupaya untuk mewujudkannya. Itu adalah dimensi idealis ya, idealis. Jadi kepingin mencapainya. Ya. Selanjutnya dimensi fleksibilitas. Yang ketiga, fleksibilitas dari kata fleksibel artinya adalah lentur, menyesuaikan. Jadi Pancasila itu atau ideologi itu punya dimensi fleksibilitas. Artinya bahwa fleksibilitas itu nilai-nilai yang sudah berkembang di masyarakat yang kita anggap baik, kemudian menjadi cita-cita yang mau kita capai, nilai-nilai itu tidak kaku, tidak tertutup. Dan ideologi ini, maka kita masih membuka kesempatan masuknya pengaruh-pengaruh nilai-nilai yang baru yang bisa memperkuat, meningkatkan harkat dan martabat bangsa kita. Jadi 5 sila itu bukan harga mati. Seandainya ada nilai-nilai bagus yang sekarang muncul dengan adanya perkembangan zaman, ya, meningkatkan martabat dan harkat diri bangsa Indonesia, ya bisa kita terima. Namanya akhirnya di ideologi kita menjadi berkembang, fleksibel, ya. Jadi mau menerima masuknya ideologi baru, hal-hal yang baru yang bisa meningkatkan harkat dan martabat dari bangsa Indonesia. Itu namanya fleksibel. Nilai-nilai kita yang semula seperti itu akan berkembang. Nilai itu menyesuaikan dengan perkembangan global, perkembangan zaman. Sehingga kita ini tidak akan ketinggalan zaman karena nilai-nilai yang ada di kita itu, nilai kita akan terbuka untuk masuknya nilai baru yang bisa meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Demikian, ada pertanyaan dari dimensi 3 dimensi untuk ideologi ini. Dimensi realitas, dimensi ideal, dan dimensi fleksibilitas. Ada pertanyaan dari 3 dimensi dari Pancasila ini, dari ideologi ini? Monggo. Mau izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Apakah dari ketiga dimensi itu saling ada keterkaitan, Pak? Ya, ya, terima kasih. Ya, justru kita melihat bahwa ketiganya itu saling bersinergi, saling memperkuat, ya, saling mempengaruhi. Ya, kita kepingin untuk melaksanakan menjadi satu ide untuk dicapai kalau gagasan itu adalah real. Jadi kita kepingin mencapai itu kalau yang mau kita capai itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Ya, karena itu yang nyata dan biasanya untuk mencapai adalah
eh, itu adalah hal yang baik, maka itu real, maka kita kepingin mencapainya. Jadi kita punya cita-cita, cita-cita itu memang cita-cita yang baik, yang sudah dicita-citakan tidak hanya oleh bangsa kita, tapi seluruh bangsa-bangsa yang beradab. Sehingga kita berupaya untuk mencapai cita-cita itu menjadi dimensi ideal setelah cita-cita itu sesuai dengan real, kenyataan yang ada. Ya, real. Karena real, maka kita kepengen mencapainya. Ya. Kemudian berikutnya untuk mencapai